pengampunan. Rasulullah SAW bersabda, "Yaumin aktsaru min ayyuhikallahu fihi 'abidan minan nar min yawmil Arafah." Ya, tidak ada hari yang Allah itu paling banyak membebaskan hambanya dari api neraka melebihi pada hari Arafah. Maka hari Arafah adalah hari pengampunan. Orang yang tidak berhaji puasa Arafah diampuni dosanya setahun sebelum, setahun sesudah. Bagi orang yang haji, maka dengan wukufnya itu adalah dia berada di tempat yang terbaik, di hari yang terbaik untuk mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena saking banyaknya yang diampuni oleh Allah, maka hari itu syaitan itu adalah paling bangkrut, ya. Karena sudah bekerja 1 tahun, dan kemudian ada 1 hari, ya, di mana Allah mengampuni hambanya. Syaitan sudah bekerja 1 tahun menyesatkan hamba Allah, kemudian ada hari di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala mengampuni, dan itu adalah pada tanggal 9 Dzulhijjah, hari Arafah. Maka ini adalah karunia terbesar yang diharapkan oleh setiap hamba, yaitu pengampunan Allah. Kita yang banyak dosa, banyak salah, kalau diampuni Allah, sungguh ini adalah kebutuhan kita. Nah, orang yang bisa bertemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah orang yang selamat dari dosa-dosa. Bertemu dengan Allah dalam keadaan selamat, maka dia harus selamat dari dosa-dosa. Di antaranya adalah ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala mengampuni. Dan di hari Arafah kita diajarkan untuk memperbanyak zikir, la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Rasulullah SAW bersabda, "Khairu ma aqulu ana." Yang terbaik yang diucapkan olehku dan oleh nabi-nabi sebelumku pada hari Arafah adalah la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Nah, Bapak dan Ibu sekalian, ya, kesempatan berhaji itu kesempatan yang sangatlah besar nilainya, tidak bisa disia-siakan. Maka kita berharap dan semoga kita bisa berhaji. Yang belum berhaji, semoga Allah mudahkan. Yang sudah berhaji, semoga hajinya mabrur, yang bisa kembali lagi ke sini, baik umroh atau haji lagi. Siapkan, ya, yang masih muda, terutama, ya, siapkan untuk berhaji. Nah, haji di Indonesia ini antri. Tidak ada furoda lagi. Ya, orang sering sebut haji kecil. Nah, ini untuk pengenalan, ya. Karena untuk berhaji itu waktunya lebih lama dan persiapannya lebih banyak, amalannya lebih banyak. Kemarin kita tawaf sa'i, ya, sekitar 2,5 jam atau 3 jam. Orang haji itu adalah sampai 5 atau 6 hari. Biasanya bisa 5 atau 6 hari, lebih lama. Maka dipersiapkan baik-baik. Niat dulu, ya, niat ingin berhaji. Haji adalah rukun Islam. Setelah syahadat, salat, puasa, menunaikan zakat. Berhaji bagi yang mampu. Istata'a ilaihi sabila. Bagi orang yang mampu untuk menunaikan haji. Nah, Bapak dan Ibu sekalian,
sampai di sini semua ya. Lihat, ini ada jalan warna merah ini. Ini adalah jalur pejalan kaki. Jadi kalau orang yang berhaji pada tanggal 9 Dzulhijjah itu wukuf di Arafah sampai maghrib. Ya, jika mudah baginya, ya, maka dia keluar dari Arafah setelah masuk waktu maghrib. Setelah matahari tenggelam baru dia bergerak. Jangan sebelum matahari tenggelam sudah keluar di Arafah, karena merupakan wajib haji. Orang yang wukuf itu adalah ya, dia juga berada sebelum matahari tenggelam. Ketika dia wukuf di Arafah itu masih berada di dalam Arafah sebelum matahari tenggelam sampai tenggelam. Dan kemudian bergerak ke Arafah. Nah, di sini disediakan bagi yang naik kendaraan atau ada jalur pejalan kaki. Dari Arafah ke Musdalifah ya sekitar 10 menit jalan kaki. Kalau bis cepat ya, bagi berangkat maghrib sebelum Isya, kalau lancar bisa sudah sampai Musdalifah. Tapi kalau terhalang macet, itu bisa habis Isya, bisa tengah malam, bahkan bisa pagi hari baru sampai Musdalifah, padahal jaraknya cuma 10 km. Karena pada malam tersebut seluruh orang yang berhaji itu berangkat dari Arafah menuju Musdalifah, dari tempat yang sama menuju tempat yang sama, makanya macet. Nah, di sebelah kanan kita ini ada apa? Blok ya. Di pinggir-pinggirnya itu seperti ada bangunan gitu ya. Itu adalah parit. Dahulu parit ini dipergunakan untuk mengalirkan air minum bagi jemaah haji. Jadi ketika Khalifah Harun al-Rasyid bersama istrinya itu berhaji, mereka melihat bahwasanya jemaah haji ini kesusahan cari air. Saat cari air, kehausan bahkan sampai meninggal karena susah cari air. Kebutuhan air susah dipenuhi. Maka sepulang dari haji, istri beliau yang bernama Zubaidah itu langsung ya mengeluarkan simpenannya emas dan simpenannya itu dia keluarkan dan dia panggil para arsitek yang terbaik dan diperintahkan untuk membuat saluran air yang disediakan untuk para jemaah haji. Ini dalam sejarah Islam ini ada wanita yang mereka berjasa mengeluarkan harta, keluarkan semua dan dia bangun saluran air. Jadi dari setiap mata air itu ditarik airnya dan dialirkan dari Mekah ke sini, Arafah, Musdalifah, semua ada air sehingga semua mudah untuk mendapatkan air dalam perjalanan ibadah haji. Kemudian selanjutnya ke Musdalifah. Ini Bapak dan Ibu sekalian, kita sudah masuk di area Musdalifah. Nah, kalau di Musdalifah ini jemaah haji mabit. Nah, ini kita masuk area Musdalifah. Mabit itu artinya nginep. Nah, namanya nginep itu di malam hari. Di Musdalifah jemaah melakukan mabit, hukumnya wajib bermalam di Musdalifah. Nah, kalau di Musdalifah itu tidak ada tenda. Tadi di Arafah masih ada tenda, nanti di Mina masih ada tenda. Kalau di Musdalifah tanpa tenda.
atas tanah, ya, pakai karpet, pakai tikar, yang beratapkan langit langsung. Nah, di sini ada Masjid Masyaril Haram. Di Rasulullah SAW dahulu mabit di Musdalifah dari setelah maghrib, kemudian beliau menjamak maghrib isya setelah masuk waktu isya. Kemudian Rasulullah tidur, bangun sholat subuh, terus keluar. Setelah sholat subuh keluar dari Musdalifah melewati tempat ini. Beliau berhenti dan berzikir, berdoa di sini. Maka di sini dibangunlah Masjid Masyaril Haram. Nah, dahulu Rasulullah pas tempat di sini beliau berzikir, berdoa sebelum keluar dari Musdalifah. Ketika itu di pagi hari setelah subuh, setelah matahari terbit. Nah, di sini juga ada Wadil Muhassir. Ini perbatasan Musdalifah dan Mina. Itu ada lembah yang dahulu menjadi tempat gajah ya, Raja Abraha yang akan menyerang Ka'bah itu tertahan di sini. Ya, Raja Abraha ya, itu di Yaman, dia membangun gereja. Gerejanya dibangun untuk menyaingi Ka'bah. Tapi ternyata orang tidak mau berkunjung ke gerejanya, Al-Qulais. Gerejanya itu dibangun sangat tinggi, sehingga kalau orang melihat ke puncaknya itu sampai pecinya jatuh karena harus mendongakkan kepalanya. Maka disebutkan Al-Qulais. Jadi sudah dibangun dengan sangat menarik, namun orang ternyata masih datang ke Ka'bah dan belum mau datang ke gerejanya. Maka dia berniat akan menghancurkan Ka'bah. Dikirimlah pasukan bergajah. Nah, disinilah peristiwa pasukan bergajah ini. Ketika dia disuruh berjalan ke arah Ka'bah nggak mau. Tapi kalau diajak pulang, dia jalan pulang. Ditarik lagi sampai arah Ka'bah, tidak mau. Wadi Al-Muhassir adalah lembah di mana gajah ditahan. Dia tidak mau menyerang Ka'bah. Sehingga akhirnya Allah Subhanahu wa taala mengirimkan burung yang berbondong-bondong, burung ababil, membawa batu dari neraka Sijil. Allah Subhanahu wa taala yang menjaga Ka'bah. Nah, ini sekarang kita memasuki area Mina. Musdalifah, kemudian Mina. Nah, di Mina ini penuh dengan tenda. Tenda di Arafah itu seperti permanen ya. Tendanya dipasang terus, tidak dibongkar. Ini tendanya tahan api. Karena dahulu ada peristiwa kebakaran di Mina. Karena sekarang tendanya dibuat itu yang tahan api. Jadi tidak mudah terbakar untuk mencegah kebakaran besar. Inilah Mina. Mina artinya ya tempat berkumpulnya manusia dan tempat disembelihnya hewan-hewan kurban pada musim haji di Mina. Nah, di Mina ini juga peristiwa Nabi Ibrahim itu hendak menyembelih putranya. Bukan di Mina. Jadi Nabi Ibrahim kan bermimpi ya, malam pertama pada tanggal 8 bermimpi menyembelih anaknya. Kok menyembelih anak? Mimpi lagi pada tanggal 9 sama menyembelih anak. Baru Nabi Ibrahim sadar ya ru'yan Nabi wahyu.
Mimpi Nabi adalah wahyu, berarti ini perintah untuk menyembelih. Tanggal 10 Nabi Ibrahim melaksanakan perintah Allah menyembelih. Maka disebut dengan hari Adha. Tanggal 8 disebut dengan hari Tarwiyah. Hari masih bertanya-tanya apa artinya mimpi. Tanggal 9 disebut hari Arafah, karena Arafah tahu, oh ini artinya adalah perintah Allah menyembelih putranya Ismail. Adha, hari penyembelihan. Nah, dalam kisah disebutkan ada tempat yang dimana itu konon adalah tempat penyembelihan. Nah, di sebelah kiri itu ada tubuh. Ada tubuh yang itu konon adalah tempat dahulu Nabi Ibrahim menyembelih putranya. Saya nggak kelihatan. Ada itu ya, Bapak Ibu, di kiri itu ada tubuh. Nah, itu adalah konon Nabi Ibrahim hendak menyembelih putranya di situ. Jadi ketika Nabi Ibrahim mengetahui bahwasanya itu perintah Allah, Nabi Ibrahim bertemu putranya, ya bunayya inni ara fil manami yang di atas itu. Wahai putraku sayang, aku bermimpi bahwasanya aku diperintah untuk menyembelihmu. Apa pendapatmu, wahai putraku? Maka bilang Ismail, ya abati fa'al, wahai bapakku yang kusayangi, laksanakan matukmar apa yang diperintahkan kepadamu. Satajiduni insyaallah minash-shabirin. Insyaallah aku akan mendapati bahwasanya aku ini adalah hamba yang bersabar, mau melaksanakan perintah Allah walaupun disembelih. Maka berdua melaksanakan perintah Allah. Padahal Nabi Ismail ini putra kesayangan satu-satunya, lagi pinter-pinternya, ya sudah besar, sudah bisa diajak kerja, bisa mandiri, ya. Enak dilihat, gitu ya, karena sudah kuat untuk bekerja dan sebagainya. Perintah disembelih. Nah, ketika Nabi Ibrahim mau menyembelih, ya, sudah ditidurkan di atas batu, ya, Allah Subhanahu Wa Taala, malaikat memanggilnya, ya, memanggil Nabi Ibrahim untuk kemudian, wahai hambaku, engkau telah melaksanakan perintah Allah. Maka Nabi Ismail diganti dengan seekor domba jantan yang sehat. Nah, ini tidak jadi disembelih, diganti seekor domba jantan yang sehat. Nah, kemudian di sini juga ada Masjid Qaib. Masjid Qaib. Masjid itu Nabi SAW dahulu pernah sholat, kemudian dimakmumi oleh para nabi. Nah, di sebelah kiri ada Masjid Qaib. Banyaknya pemakai restrumnya ini ya. Bayangkan. Nah, itu sebelah kiri kita ada Masjid Qaib. Kemudian di sebelah kiri juga tetap itu ada bangunan bertingkat, itulah tempat melempar jumroh. Tempat lempar jumroh. Yang tinggi itu. Bagi Mana? jemaah haji melempar, beberapa hari melempar. Tanggal 10 melempar jumroh Aqabah. Tanggal 11, 12, 13 melempar Ula, Wusta, dan Aqabah di siang hari. Nah, jemaah haji itu setiap tahun 1 juta lebih. 1 juta. Kemarin itu 1,2. Sebelumnya bisa sampai 2 juta. Nah, kalau haji plus kompleknya di sini, di sebelah kiri, dekat dengan pelontaran jumroh. Jika haji reguler maka ya
kompleknya bisa di sebelah kanan kita ini. Ini sebelum terowongan. Nanti ada setelah terowongan, jadi lebih jauh. Ya, memang jemaah haji ya harus bersabar dan bersungguh-sungguh jika ingin sempurna hajinya. Nah, ibadah fisik ya, terowongan. Ya, jemaah haji keluar Mina mulai tanggal 8 Dzulhijjah, tanggal ya, 9, 10, 11, 12, 13 Dzulhijjah. Keluar masuk Mina lewat terowongan jalan kaki karena kendaraan tidak boleh masuk. Oh, di saat musim haji ya? Iya. Oh, yang buku itu ya? 750 meter, ada yang 1 kilo. Terowongan Bani Khalid. Nah, setelah terowongan masih ada tenda. Ada yang dapat di sini juga. Kalau mau ke pelontaran itu ya cukup jauh. Ada yang sampai 6 kilo. 6 kilo berangkat, 6 kilo pulang. Maka haji ini ya seperti jihad ya, terutama bagi wanita ya. Para wanita di zaman Rasulullah SAW melihat bahwasanya amalan jihad perang itu amalan yang sangat besar dilakukan oleh kaum laki-laki berperang mengangkat senjata. Nah, wanita juga tidak diperintahkan, paling maksimal jadi tim medis. Maka mereka bertanya, wahai Rasulullah, apakah untuk kami juga ada jihad perang? Kata Rasulullah, Iya. ada, tapi jihad yang tanpa perang. Belum kejadian juga itu? Umroh. Belum. Banyak nanti bahasa. Nah, haji ini ibadah Iya. fisik, harta, tenaga, keluarkan semua. Nah, itu tadi Bapak dan Ibu sekalian tempat-tempat berhaji. Masyairul Hajj atau tempat-tempat berhaji itu ada 4. Itu Mekah, itu di mana di sana ada Ka'bah. Kemudian Mina, yang tadi penuh dengan tenda. Kemudian Arafah. Kemudian Musdalifah. Itu dalam 6 hari. Orang yang berhaji itu akan bolak-balik ke situ. Tanggal 8 Tarwiyah, tanggal 9 Wukuf, tanggal 10 Lontar Jumlah Akbah, yang menyembelih Hadnun, kemudian Tahalul pertama, kemudian Tawaf. Tanggal 11, 12, 13 lempar jumlah Pulau Wusta Aqabah. 11, 12, 13 itu lempar jumlah Pulau Wusta dan Aqabah selama 3 hari. Nah, Bapak dan Ibu sekalian, ini kita selanjutnya akan menuju ke Ji'ronah. Nah, bagi yang ingin umroh lagi, maka nanti mikotnya adalah dari Ji'ronah. Nah, nanti akan kita berhenti di tempat untuk persiapan ihram. Ada yang mau mandi dulu, yang ganti, nanti ada tempatnya.
Ji'rana ini dahulu ya Rasulullah SAW pernah mengambil mikot ke sini. Bahkan para ulama mengatakan Ji'rana adalah mikot yang terbaik, yang terdekat dari Makkah. Karena Rasulullah SAW dahulu pernah mengambil mikot ke sini. Setelah perang Uhud, setelah Fathu Makkah, Rasulullah masih mengejar lagi. Kemudian perang Uhud, akhirnya Rasulullah menang. Nah, Rasulullah membagi ghanimah atau harta rampasan perang di Ji'rana. Kemudian Rasulullah berihram di situ dan Rasulullah umrah. Ya Bapak dan Ibu sekalian, Ji'rana masih agak panjang, agak lama dari sini ya. Bapak Ibu bisa menikmati perjalanan ini, istirahat